Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan Kina Seafood, pemadam kelaparan, pantang pulang sebelum perut kenyang. Nah sekarang guys, Kina Seafood kontennya bukan konten makan, tapi lebih ke tutorial untuk salah satu masakan atau cara penyajian atau nanti apa saja sih yang bikin makanan itu enak. Nah ini guys, kebetulan sebetulnya yang jadi referensi dari Kina Seafood itu bukan siapa-siapa untuk masalah rasa atau masakan yang ada sekarang ini tuh. Yang jadi referensi itu sebetulnya bukan orang lain tapi ibu sendiri, yaitu ibu tercinta yang ada di Garut. Memang keajaiban dari beliau itu ya, hanya dengan tangan ala kadarnya campur bumbu ini bumbu ini, makanan apapun itu jadi enak guys. Nah kemarin pas kebetulan ada komunikasi dengan ibu saya. Kebetulan dikirim makanan seafood dari kakak saya yang ada di Bogor. Nah kebetulan dikirim makanannya itu ikannya itu ikan kakap, ikan karang yang ukurannya besar-besar. Berhubung kalau di daerah ibu saya itu di Garut itu bukan daerah pantai, itu daerah pegunungan, jadi lebih identik itu makanannya lebih ke sayuran. Kemudian kalau ikan pun ikan air tawar. Nah kemudian dia sharing. Nah sebetulnya makanan ikan laut tuh ibu tuh nanyain dari bumbu itu apa saja kan, cara penyajian kayak gimana. Sebetulnya sama-sama saja sebetulnya, cuman tergantung dari lihainya kita. Makanya kemarin sedikit ibu satu minta kalau apa bumbunya apa saja kalau yang mau disiapkan. Nah itu jadi guys, yang pertama, jadi untuk penyajian ikan ya, ikan tuna, ikan kakap yang ukuran besar itu ada tiga guys. Ya, ada tiga penyajian yang bisa disajikan, yang memang biasanya juga ya seperti itu gitu kan. Dan memang tergantung dari kita memadukan, mengkomben dari bumbu-bumbu yang ada di daerah kita gitu kan. Nah itu salah satunya ikan kakap itu kayak gimana. Nah yang pertama itu bisa dibakar. Jadi ikan itu ikan bakar. Kemudian yang kedua itu bisa di sop ya, di sop. Kemudian yang ketiga itu bisa pakai kuah kuning ya, bumbu kuah kuning. Nah, guys, jadi untuk penyajiannya itu sendiri, langkah-langkah yang pertama itu, untuk kita coba untuk yang ikan bakar dulu ya guys, yang lebih gampang. Jadi untuk yang ikan bakar, terutama ikan kakap itu yang pertama, bumbunya itu cukup bumbu sederhana. Jadi untuk pembakarannya itu sederhana saja guys ya. Yang pertama kita siapkan minyak atau minyak sayur ya, minyak sayur atau minyak sawit juga bisa kan, minyak sayur. Kemudian minyak kelapa juga bisa ya, minyak sayur itu termasuk minyak kelapa atau minyak kelapa sawit juga bisa, silahkan. Yang penting bentuknya minyak ya. Nah pertama itu bumbunya untuk pembakaran ya, untuk pembakaran. Setelah ikan itu dibelah-belah, kemudian disajikan, dibakar di atas bara api. Nah nanti kalau ikannya sudah mau mengering atau mulai ada mateng, nah baru si bumbu ini tuh untuk dioleskan atau dibuat buat rasa di ikan itu sendiri. Jadi minyak sayur, kemudian dipakai bumbu penyedap ya. Bumbu penyedapnya kita boleh pakai bumbu penyedap masako ayam atau royco ayam. Nah itu ya. Jadi masako ayam sama royco ayam. Jadi sederhana aja ya, seperti itu. Campurkan ke minyak itu sendiri 2 atau 3 bungkus. Jadi untuk satu ekor ikan itu cukup 2 atau 3 bungkus masako dengan minyak ya sekitar seperempat atau ya sekitar 250 gram ya itu ya. Kita campurkan di mangkok. Nah kita aduk-aduk. Nah setelah si ikan itu agak mengering, baru dioleskan bumbunya itu ya, dioleskan secara rata. Nah kondisinya nanti bisa dibolak-balik sehingga menghasilkan ikan bakar yang memang yang kita inginkan. Nah itu guys, jadi kita sederhana aja. Untuk bumbu olesnya itu sederhana aja seperti itu. Nah setelah kita ikan itu matang guys, jadi untuk bumbu sambalnya itu kita mau menggunakan atau apa saja nih ya.
Nah, yang pertama untuk sambal penyajiannya, kalau ikan kakap itu bisa, kalau ciri khas di Palabuhan Ratu itu sama apa sambal apa ya? Sambal honje ya. Kalau di ini tuh sambal cikur juga bisa. Cuman ada sambal yang memang sederhana aja ya kita guys, kita yang penting hasilnya puas itu. Nah, jadi yang pertama untuk sambalnya itu kita siapkan yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih mau berapa siung silahkan ya, tergantung dari selera kita. Nah, yang kedua bawang merah. Nih, bawang merah biar kita agak lebih dominan itu agak lebih banyak dari bawang putih. Kalau bawang putihnya 2 siung, berarti bawang merahnya sekitar 6 sampai 7 siung. Nah, itu guys. Nah, kemudian ketiga jahe. Ya, jahe itu bisa jahe merah bisa, guys. Jahe putih bisa, jahe gajah juga bisa. Yang penting jahe. Ya. Nah, itu jahe. Yang keempat tomat. Ya, tomat yang masih fresh, masih segar. Kalau bisa tomatnya yang warnanya masih hijau, ya. Nah, caranya ya, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima untuk bumbu penyedapnya ya. Bumbu penyedapnya silakan tergantung selera. Mau pakai garam dengan penyedapnya boleh dengan apa? Kita menyebutkan pecin atau apa ya silakan tergantung dari selera kita gitu ya. Nah, kalau di nasi pun sendiri nggak terlalu banyak menggunakan penyedap kan, karena kita carinya yang alami aja kan. Nah, kemudian bisa disiapkan juga belimbing wuluh ya, bisa belimbing wuluh, bisa mangga muda ya, bisa juga belimbing juga bisa guys. Yang penting jadi untuk rasa apa, mengkomben rasa pedasnya dengan asam apa, dengan kesegaran dia, jadi lebih segar, lebih fresh. Kalaupun tidak ada pun itu bisa menggunakan jeruk nipis guys. Jadi jeruk nipis ya, jeruk nipis yang kecil-kecil itu. Nah, kalau memang tidak ada jeruk nipis, pakai jeruk nipis, jeruk limau atau apa bisa silahkan. Yang penting selera dari masing-masing itu kena gitu kan. Itu. Nah, setelah itu, nah prosesnya guys, yang pertama ke semua bahan-bahan itu dari mulai bawang putih, bawang merah, jahe, tomat, kemudian apa ya? Ya udah itu saja. Itu dikukus. Apa bukan dikukus, apa namanya, dibakar atau di apa namanya? Ya dibakar. Jadi kayak sate gitu dibakar. Itu kan dibakar sampai mateng. Nah, kemudian kalau sudah matang baru siapkan di ya apa tempatnya. Kalau kita ya bikin sambal ya pakai apa ya, kalau bahasa Indonesianya kalau di Sunda itu namanya coet ya guys, coet sama motu, gunakan yang memang bisa menampung lebih banyak. Nah, cara proses kerjanya atau cara penyajiannya kayak gimana? Nah, jadi pertama masukkan cabe atau cengek sesuai dengan selera. Terus justru ini apa, seleranya saya nggak menyarankan ini harus 10 biji, 20 biji, tidak. Nah, yang penting seleranya mau pedas ya tambahnya lebih banyak. Kalau kinasi pun ya kita pakainya cuma 7 atau sampai 8 biji ya kalau cabenya. Nah, kemudian masukkan itu, kemudian si apa bahan-bahan yang tadi yang sudah dibakar baru disatukan ya dengan itu. Kemudian pakai garam, pakai penyedap, pakai gula putih atau gula merah sedikit silakan. Baru diulek-ulek, baru dimasukkan. Nah, untuk kombinasi apa ya? Kombinasi yang untuk penyegarnya itu, ya. Kalau enggak jangan dulu dimasukkan, guys. Jadi setelah diulek-ulek rata, baru campur pakai air panas, ya, air panas. Diaduk sampai rata. Nah, rasanya udah mengena enggak? Jadi lebih identiknya itu bukan ke amis, guys ya, ke manis, tapi ke asin gimana gitu ya. Jadi rasanya itu lebih ke asin ya. Yaitu jadi biar lebih pas untuk menghilangkan dari amis ikan. Nah, jadi dikombennya dengan sambalnya itu sambal yang agak ke asin-asinan dikit gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah itu guys, untuk tambah kesegaran si sambal itu sendiri, baru campurkan. Gitu mau pakai belimbing wuluh, mau pakai mangga muda diparut dulu atau pakai jeruk nipis silahkan. Tinggal masukkan, dijadiin satu dengan sambal itu sendiri. Nah, setelah sudah siap, baru itu siap untuk disajikan dan dimakan bareng dengan apa, ikan itu sendiri. Nah, itu guys tutorialnya. Nanti next time ya kita nanti akan dikasih
contoh atau misalkan kita bikin tutorial cara bikinnya. Nah, untuk sekarang kita memenuhi dulu nih guys, karena ibu saya juga mau mencoba untuk masak dari ikan laut itu sendiri. Nah, jadi sekarang hanya sekedar informasi aja ya. Nah, itu guys, nanti setelah sambalnya siap, ikan bakarnya siap, baru ini kan ke ikannya itu. Dan selamat menikmati guys. Kalau sudah seperti itu udah pokoknya ngegeledak banget guys ya, ngegeledak banget. Nah, itu guys. Nah, untuk masalah bikin untuk yang dibakar. Nah, yang kedua ini untuk yang sop sama bumbu kuah kuning, guys. Sebetulnya ini lebih ke kita selera juga sebetulnya ya kalau untuk sop dan kuah kuning. Nah, cuman yang perlu diperhatikan guys, jadi untuk kuah kuning dan sop ini, pertama ikan itu si ikan kakap merah, kakap hitam atau kerapu itu dipotong-potong. Kalau satu ekor itu dibagi 3 atau sampai 4 ya, dari mulai kepala atau ini silahkan. Nah, setelah itu guys, ini bukan ikan saja, bisa cumi juga guys ya. Nah, setelah itu baru direbus guys, mau direbus atau dikukus silahkan. Yang penting jadi untuk rebusannya juga, ini air rebusannya juga pertama kita menggunakan salam, serai, jahe. Nah, itu guys. Pakai apalagi ya, kalau kena siput ya cukup 3 aja, itu cukup guys. Nah, itu kondisinya tunggu dulu airnya mendidih, baru ikan itu dimasukkan guys ya. Masukkan, tunggu 10 atau 15 menit ya, baru nanti ditiriskan. Jadi si ikan itu diangkat, ditiriskan pakai ayakan atau pakai panci yang bisa airnya turun. Nah, kemudian air rebusan yang pertama itu kita buang. Kita buang, jangan dipakai lagi guys ya, jangan dipakai. Nah, karena apa? Karena itu sedikit trik agar mengurangi rasa amis ikan sendiri kan. Ikan itu sendiri ya. Kalau air rebusan itu kita pakai lagi, itu rasa amisnya kental banget ya. Jadi air rebusan pertama itu kita buang guys ya, kita buang. Nah, baru nanti siap sajikan lagi untuk air godongan yang kedua. Nah, air godongan inilah guys, mau bumbu kuning atau mau sop silakan ya. Cuman penambahan dari bumbu-bumbu alami seperti salam, serai, jahe, kemudian lengkuas itu lebih kuat guys. Lebih kuat. Kalau untuk kuah kuning ya pakai kaldu. Bukan kaldu, menggunakan air kelapa ya. Air kelapa juga itu kalau ini kan namanya kara atau air muncul orang Sunda maka cipati lah gitu kan. Nah, pakai cipati. Nah, itu kalau kuah kuning itu seperti itu pakai kunyit ya, pakai kunyit. Dan jangan lupa guys, untuk menambah kesegarannya untuk kuah kuning itu menggunakan cabai utuh ya, cengek ya, gelempengan lah muncul orang Sunda mah guys, gelempengan gitu, ulah digerus jangan. Jadi itu menambahkan kesegaran dari bumbu kuah kuning itu sendiri guys, atau mau ditambahkan dengan belimbing uluh boleh ya, silakan. Nah, untuk sop itu biasanya untuk sop jadi kuahnya itu lebih kental, ke identik ya pakai bawang putih pakai bawang daun ya yang masih fresh. Jadi caranya ya airnya dididihkan, kalau kemudian ikan dimasukkan. Nah, baru nanti terakhir kayak seledi, kayak bawang daun yang masih segar baru dimasukkan. Dan jangan lupa guys, setelah disajikan siap makan pakai bawang goreng ya, pakai bawang goreng karena aromanya itu akan timbul. Dan jangan lupa guys, penggunaan bahan baku atau misalkan bumbu, kalau kita sudah menggunakan penyedap ya, penyedapnya itu kita sebutin aja yang nggak apa-apa ya, pecin sama garam. Itu jangan sekali-kali pakai bumbu yang lainnya ya. Nah, jangan ya guys, karena nanti akan bentrok. Jadi rasanya akan pahit. Nah, gitu guys. Nah, untuk bumbu tambahannya ya mungkin bisa tahu sendirilah. Ya, bisa ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada ketumbar. Bukan ketumbar, kemiri ya. Kalau untuk kuah kuning itu pakai kemiri ya. Kalau untuk sop itu tidak usah. Nah, itu guys untuk tutorialnya. Dan ikan kalau sudah direbus pertama itu bisa disimpan di kulkas untuk pengawetan guys. Jadi kalau kita mau sop itu ya tinggal ngambil gitu. Jadi tidak harus banyak gitu kan, sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, itu guys tutorial untuk hari ini.
untuk penyajian dari ikan bakar, kemudian sop sop ikan dan ikan bumbu kuning. Nah, mudah-mudahan ibu saya di Garut puas atau bisa kolaborasi atau combine dengan pengalaman saya yang walaupun memang tidak ada apa-apanya guys. Kalau saya mah memang enggak jauh lah dengan ibu saya ya. Karena apa? Ibu saya itu punya keajaiban ya. Dengan sentuhan tangannya aja dia cuman masukkan bumbu ini terus jadi tapi enak banget sih. Yang paling terasa dengan jadi yang kangen dengan masakan ibu saya itu yang pertama kan ceplok no gas ya. Kalau ibu saya itu pintar banget ceplok no-nya itu beda banget lah dengan yang lain gitu kan. Kemudian kalau dia bikin yang paling mengangenin banget, mau tahu nggak guys? Emplok kentang guys. Jadi nanti kita akan bikin tutorial bikin emplok dari kentang ya. Atau udah disebutnya deblo atau apa gitu, kurang tahu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan bikin konten tutorial untuk masakan khas dari ibu saya. Sekian guys, mudah-mudahan bermanfaat tutorial dari Kinasi Food. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian tekan loncengnya YouTube-nya Kinasi Food. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.